Persiapan misa pesta pembaptisan Tuhan. Inilah anak yang kukasihi. Pada pesta pembaptisan Tuhan kita akan mendengarkan bacaan-bacaan liturgi dari Sabda. Nanti bacaan pertama kita akan dari kitab Yesaya, kita akan mendengarkan perikop hamba Yahweh yang terpilih dan diberikan Roh Kudus, lalu dijelaskan juga perannya pemberian Roh Kudus itu. Di Injil kita akan melihat anak yang terkasih yang diberikan Roh Kudus dan diurapi, tapi belum ada penjelasan untuk apa diurapi dan pemberian Roh Kudus itu. Baru nanti akan dijelaskan lagi dalam bacaan kedua dari Kisah Rasul tentang pengurapan itu difungsikan untuk memperbaiki dunia. Lalu dalam Mazmur kita akan mendengarkan bahwa suara yang dari langit itu adalah suara Allah yang berkuasa, mengguntur, menggelegar, dan penuh semarak. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Yesus melihat Roh turun atasnya. Perikop ini merupakan perikop kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terbuka. Ia melihat Roh Allah dan mendengar suara yang meneguhkan guna menjalani misi kelak. Pembaptisan ini lebih merupakan peristiwa pelantikan Yesus sebagai Mesias yang akan menjadi pelaksana rencana keselamatan Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan 6 sampai 7. Perikop ini merupakan madah hamba Yahweh, satu dari 4 madah Yahweh yang lain. Pada umumnya hamba Yahweh ini dicitrakan dalam diri Yesus menurut tafsir Katolik atau tafsir liturgi. Hamba itu sebagai pilihan yang berkenan bagi Allah, maka diberikan Roh Kudus. Pada bagian ini sangat mirip dengan Yesus yang sebagai anak terpilih yang berkenan bagi Allah dan juga dikaruniai Roh Kudus. Hamba itu dipanggil untuk menyelamatkan orang. Ia dibentuk sebagai perjanjian, menjadi cahaya, membuka mata si buta, membebaskan tawanan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur tanggapan dengan Mazmur 29. Mazmur ini memuji suara yang dari surga. Tadi dalam Injil bahwa Yesus mendengar suara dari langit atau suara dari surga. Pemazmur menyatakan hormat dan memuliakan Allah dalam kekudusannya. Ia mengatakan suaranya terdengar di atas air, mengguruh penuh kekuatan dan penuh semarak. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan bersemayam di atas air bah sebagai Raja selama-lamanya. Jadi kaitannya Mazmur dengan Injil dikaitkan dengan adanya kata-kata air dan juga suara, bahwa Tuhan bersuara di atas air, seolah-olah bersuara di atas ketika peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Rasul bab 10 ayat 34 sampai 38. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dalam hal ini kisahnya Petrus diutus oleh Allah untuk pergi kepada rumah seorang perwira Romawi.
Di sana timbul kesadaran baru bagi Petrus yang seorang Yahudi bahwa Allah berkenan bagi semua orang dan tidak mengadakan pembedaan. Bahwa Allah mengendaki firman damai sejahtera harus diteruskan dan dibagikan kepada siapapun. Karena Yesus adalah Tuhan bagi semua orang yang telah diurapi Roh Kudus untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua dari kuasa iblis. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pesta pembaptisan Tuhan, sehingga kita pun bisa merenungkan pembaptisan kita kembali, kecuali sebagai tahapan menuju hidup baru, tetapi juga sebagai tugas yang harus kita emban karena Allah mengendaki dan telah menyertai kita dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati.